Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jalani dengan NPM 2335 Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile. Di sini saya membaca bab 3, judulnya Komponen The Lego Blocks of UI. Capaian pembelajaran learning of outcomes. Yang pertama, memahami pergeseran paradigma dari kelas komponen ke fungsional komponen web, menguasai sintaks JSX dan membedakan dari HTML konversial, menggunakan inti komponen seperti view, text, dan image dengan tepat, menerapkan strategi layout yang aman untuk layar berpoli nodes menggunakan shape array view, mengorganisir struktur proyek menggunakan metodologi atomic design agar kode tetap rapi dan skalabel. Yang pertama, ada fungsional komponen paradigma. Dalam sejarah pengembangan Rex terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari ponsel ke iPad visi ke layar sentuh penuh. Dulu para pengembang Rex mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OPP atau OOP klasik, lengkap dengan jenis perwarisan inheritance dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini sering kali membuat kode menjadi sangat panjang, verbose, dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks JIS yang sering berubah-ubah di JavaScript. Evaluasi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komponen daripada pewarisan. Fungsional komponen pada dasarnya hanyalah semua fungsi JavaScript biasa yang menerima argumen di sebuah props yang mengembalikan elemen UI JSX. Pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana. Fx sama dengan YS. Kamu masukkan bahan data dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masalah tampilan layar tanpa dan sihir status tersembunyi dan rumit. Keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis konstruktor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks halaman yang rasanya seperti hanya harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Di fungsional komponen, kamu langsung menulis apa yang ingin kamu tampilkan, memotong birokrasi kode hingga 50% atau lebih. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki kekuatan super berkat adanya hooks seperti US10 dan US-Effect. Hooks memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan start dan kemampuan untuk berorientasi dengan siklus hidup aplikasi, sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas. Analogis sederhananya, jika fungsional komponen adalah karakter dalam game RPG, maka hooks adalah item atau skill tambahan yang kamu pasangkan ke karakter tersebut agar bisa melakukan sihir. Kamu bisa memasangkan string memory, use state agar komponen ingat berapa kali ditekan, atau scan URL effect agar komponenmu tahu kapan data baru datang dari server. Pergeseran ini juga mengubah cara kita berpikir tentang separation of concept, pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika JS dan tampilkan HTML ke dalam file berbeda, yang seringkali merepotkan saat kita harus berbolak-balik antar file. Dengan fungsional komponen, logika dan tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi yang kohesif, karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unit mandiri yang utuh. Jika kamu memindahkan komponen tombol ke file lain, kamu membawa serta tampilan dan logika sekaligus. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan untuk melupakan kelas komponen kecuali kamu sedang bekerja pada proyek warisan legacy project yang sudah tua. Industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah fungsional komponen dan hooks, dan dokumentasi resmi Rex pun sudah menjadikan ini sebagai standar utama. Yang kedua, ada JSX
Tommy, it's not HTML, it's crap. Saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin adalah loh, kok ada HTML di dalam JavaScript? Ini kan ilegal. Tenang, ini bukan HTML, melainkan JSX atau JavaScript XML, sebuah ekstensi sintak yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML atau XML. Ini adalah guna sintaksis atau sintaks sugar yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi suatu yang visual dan mudah dibaca oleh manusia. Balik layar, setiap tag JSX yang kamu tulis seperti view sebenarnya akan dikombinasi menjadi pemanggilan fungsi create element atau view yang memesankan panjang. Jadi JSX adalah topeng cantik yang menyembunyikan kerumitan mesin JavaScript, di baliknya membuat proses mendesain UI terasa lebih deklaratif dan intuitif. Namun karena JSX adalah JavaScript yang menyamar, ada beberapa aturan ketat yang membedakannya dari HTML biasa, dan ini sering menjadi kejebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case alih-alih kebab case seperti di HTML standar. Misalnya di HTML kita terbiasa menulis on click, tetapi di JSX React Native kita harus menuliskan sebagai ampersand. Perhatikan huruf P besar. Begitu juga dengan gaya styling. Kita tidak menggunakan string CS biasa, tetapi objek JavaScript, sehingga background color berubah menjadi background color. Perubahan kecil sering membuat frustasi di awal, tetapi ini adalah pengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan browser web biasa. Kekuatan sejati JSX terletak pada kemampuan untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam markup UI menggunakan tanda kurung kerawal. Bayangkan kurung kerawal ini sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statis UI dengan dunia logika pemrograman. Aturan emas lain dari JSX adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk single parent element. Kamu tidak bisa mengembalikan dua view yang sejajar tanpa membungkus, karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn suatu nilai. Jika mencoba mereturn dua elemen terpisah, compiler akan bingung dan melemparkan error merah yang menakutkan. Selain itu, berbeda dengan HTML yang pemaaf, yaitu sangat ketat soal penutupan tag, closing atau tag. Di HTML kamu mungkin terbiasa membiarkan tag input atau IMG terbuka begitu saja tanpa penutup, dan browser akan menebak maksudmu. Di JSX setiap tag wajib ditutup, entah itu dengan pasangan penutup teks lebih kecil dari teks atau penutup dari sendiri lebih kecil dari image. Jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikompilasi, compiler error. Terakhir, perlu diingat bahwa JSX React Native tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, H1 atau P. Mencoba menggunakan tag web ini di React Native akan menyebabkan error reference error. Div is not defined karena sistem operasi Android dan IOS tidak mengerti apa itu div. Sebagai ini kita menggunakan komponen primitif React Native yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Yang ketiga, core komponen library di step 5. Membangun aplikasi React Native itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak membuat plastik sendiri, tapi kamu diberikan sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja. Balok dasar ini disebut core komponen, dan yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Anggaplah view sebagai div di dunia web atau kotak kosong serbaguna yang menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas utama kita. Ia bisa diberikan berwarna, latar, garis, tepi, border. Yang paling penting adalah penguasaan tata letak layar menggunakan Vectbox. Komponen kita kedua adalah teks, dan disinilah React Native sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser web. Di web kamu bisa mengetik teks sembarangan di div, body, dan teks ini akan muncul di React Native.
Semua string atau teks wajib dihubus dalam komponen teks. Jika kamu mencoba menaruh kata halo langsung di dalam view tanpa membungkusnya dengan teks, aplikasi akan mengalami crash ketika dengan pesan error yang fatal. Selanjutnya kita punya image component yang bertugas menampilkan gambar baik itu dari aset lokal disimpan dalam aplikasi maupun dari jaringan internal di URL. Menampilkan gambar di mobile tidak sederhana di web karena kita harus memiliki ukuran dan resolusi layar yang beragam. Untuk gambar dari internet image, kamu wajib mendefinisikan dimensi width dan height secara eksplisit atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digilir, dan disitulah scroll view berperan. Scroll view adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukuran minimal lebih layar. Namun, ada satu peringatan besar yang harus dicatat. Scroll view merender semua komponen anaknya sekaligus saat pertama kali dimuat. Ini bagus untuk halaman statik pendek seperti tentang kami atau formulir pendaftaran, tetapi berencana untuk daftar data yang panjang. Jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data karena itu akan memakan memori RAM HP sampai habis dan membuat aplikasi lambat. Untuk interaksi pengguna, kita dulu memiliki komponen seperti buatan tampilan kaku dan berbeda di tiap OS atau talkable opacity. Namun standar modern menyarankan pengguna traceable komponen yang lebih fleksibel dan fitur front untuk menangani sentuhan. Terakhir, kita punya teks komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini jembatan komunikasi dua arah atau pengguna dan aplikasi. Menangani teks input membutuhkan perhatian khusus pada props seperti keyboard type untuk memunculkan keyword angka atau email, security and text entry untuk menyensor password dan manajemen stat untuk menyimpan apa yang diketik pengguna. Yang keempat ada heading save area do not make map. Di era kejayaan iPhone atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang sempurna dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X dengan poni notch ikoniknya dan produsen Android mengikutinya dengan lubang kamera punch-hole serta layar melengkung persegi panjang, itu telah mati. Era kemudian kini memiliki area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting, seperti area di balik kamera depan, area lengkung sudut, dan area garis indikator geser atau hub indikator di bagian bawah. Untuk mengatasi masalah geometri layar yang kacau ini, Red Native menyediakan komponen bawaan bernama Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman, yang terlihat dan bisa diinteraksi. Secara otomatis menambahkan padding dan jarak untuk menghindari poni dan indikator sistem. Namun Save Area View bawaan Red Native memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan, yaitu dukungan untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, ia hanya menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakang background terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni, menyisakan ruang putih hitam kosong yang jelek. Oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan dan menggunakan pustaka Red Native Save Area Context. Pustaka ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen Save Area View yang lebih robust untuk Android dan iOS, tetapi juga memberikan data angka inset yang presisi tentang beberapa piksel jarak aman di atas, bawah, kiri, dan kanan. Penting juga untuk memahami bahwa save area bukan hanya vertikal atas dan bawah, tetapi juga horizontal, terutama saat HP diputar ke model landscape. Pada model landscape, poni HP akan berada di sisi kiri atau kanan, yang berarti kita harus memberi jarak di sisi
tersebut agar teks tidak terpotong. Negatif save area konteks menangani perubahan orientasi ini secara dinamis. Secara pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi menyesuaikan diri secara real time. Mengabaikan model landscape adalah kesalahan pemula yang sering terjadi yang membuat aplikasi terlihat rusak saat HP diputar. Kesimpulannya, menangani save area adalah tentang menghormati perangkat keras atau hardware pengguna. Kita tidak bisa memaksa desain kotak kita masuk ke lubang yang tidak berbentuk kotak. Yang kelima ada atomic design in mobile, organizing the course. Saat kamu baru belajar menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen mungkin terasa praktis, tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar, 200 komponen berbeda, folder itu akan menjadi hutan belantara yang menakutkan, di mana mencari satu tombol saja butuh waktu lama. Untuk mencegah kekacauan kos ini, kita membutuhkan sebuah metodologi pengorganisian kode, dan atomic design adalah salah satu yang paling populer dan efektif. Konsep ini yang dipopuler oleh Brad Frost mengadopsi prinsip biologi kimia. Organisasi besar tersusun dari molekul, dan molekul tersusun di atom. Direktif ini berarti kita mencegah UI menjadi hierarki kompleksi yang bertingkat, bukan sekadar tumpukan file. Tingkatan pertama dan terkecil adalah atom. Ini adalah komponen dasar, tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan fungsinya, seperti tombol button, input text, text input, icon, atau label tipografi. Sebuah atom sendirian mungkin tidak terlalu berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Tingkatan kedua adalah molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Contoh klasiknya adalah sebuah search bar bila pencarian, yang terdiri dari atom input untuk mengetik, atom icon kaca pembesar, dan mungkin atom button tombol hapus. Molekul mulai memiliki konteks dan kegunaan yang lebih jelas daripada atom. Tingkatan ketiga adalah organisme. Organisme adalah kombinasi dari molekul, atom, dan organisasi lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi, logo, dan profil pengguna, atau sebuah produk card list yang berisi deretan kartu produk. Organisasi biasanya membentuk satu bagian besar dari sebuah layar. Tingkatan terakhir adalah template dan text atau scans. Template adalah struktur kerangka halaman tanpa datanya, sedangkan text adalah wujud akhir di mana datanya disuntikan ke dalam template tersebut. Dalam konteks rekreatif dan explorer, text biasanya berada di folder apps, app, sementara atom, molekul, dan organisasi tersimpan rapi di folder src komponen. Menerapkan atomic design memang membutuhkan disiplin ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet harus membuat banyak folder hanya komponen sederhana, namun investasi ini akan terbayar lunas saat aplikasimu membesar. Yang keenam ada integrasi keislaman, the architecture of unit. Dalam bab 3 kita belajar bahwa antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya hanyalah gabungan dari komponen kecil atau molekul yang disusun secara harmonis. Tidak ada komponen berdiri sendiri, semua saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh. Konsep teknis ini memiliki refleksi mendalam dalam ajaran Islam. Yang satu, komponen dan analogi bangunan yang kokoh. Filosofi komponen based arsitektur mengajarkan kita bahwa sebuah tombol kecil sama pentingnya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilan keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk menggambarkan hubungan antar sesama muslim mukmin. Yang kedua ada atomic design dan keteraturan ini.
metodologi atomic desain untuk mengorganisir kode antar tidak berantakan spek kode. Kita menempatkan file pada folder yang tepat atom, molekul, organisme agar mudah dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencintai keturunan, nizam, dan kerapian. Ketika ada komponen teks dan etika berbicara di React Native, kita belajar aturan keras. Teks tidak boleh melayang bebas, ia wajib dibungkus oleh komponen teks. Jika tidak, aplikasi error. Ini berbeda dengan web, di mana teks bisa muncul begitu saja. Yang ketujuh adalah rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensi dari bab 3 komponen, the Lego blocks of UI, yang membahas balok-balok penyusunan tampilan aplikasi. Yang pertama, fungsional komponen paradigm. Standar baru, tinggalkan cara lama kelas komponen. Fungsi adalah raja komponen. Modern hanyalah fungsi JavaScript yang bisa menerima data props dan mengembalikan tampilan JSX. Props kekuatan super seperti USState yang memungkinkan fungsi memiliki memori dan siklus hidup tanpa kerumitan bisnis atau kode yang bertele-tele boilerplate seperti di kelas. Yang kedua ada JSX, anatomi bukan HTML biasa. Jangan tertipu, ini JavaScript nyaman. Aturan camel case, atribut ditulis sebagai background color atau on press, bukan background color atau on click. Portal logika, gunakan kurung kerawal untuk menyisipkan variabel logika JavaScript langsung di tengah tampilan UI. Single parent rule, sebuah komponen wajib mengembalikan satu pemungus index utama atau gunakan fragment. Yang ketiga ada for komponen starter pack, balok dasar yang disediakan React Native. View kotak kosong serbaguna mirip div di web untuk ayo. Teks wajib digunakan untuk membungkus materi. Image untuk menggambar. Scroll view pada kulir sederhana. Tempat index save area khusus nilai HP tidak lagi bersesuaian dengan penggunaan area view komponen pelindung yang otomatis memberikan jarak padding agar komponen aplikasi tidak tertutup oleh panggilan merah atau garis indikator home di bawah layar. Atau yang kelima ada atomic design management folder, cara agar struktur proyek tidak berantakan seperti hutan rimba. Hierarki flash UI menjadi atom, tombol icon, molekul, sidebar, dan organisme. Header lengkap. Manfaat memudahkan pengguna ulang kode resolvability dan membuatnya lebih mudah mencari lokasi file komponen. Yang ke-8, evaluasi komponen studi, kasus, dan analisis kritis. Soal nomor 1, analisis masalah monolitik, kode dan konsep buah. Skenario konteks, seorang developer pemula membuat halaman berangkat aplikasi. Ia menuliskan seluruh kode header, banner, list produk, footer dalam satu file raksasa home.tsx yang berisi 800 baris kode. Akibatnya saat ada error kecil bagian footer, ia kesulitan menemukan dan teman setimnya takut mengedit file tersebut karena terlalu rumit. Pertanyaan, analisis C4 dampak negatif dari pendekatan monolitik satu file besar tersebut terhadap skalabilitas aplikasi dan kesehatan mental tim. Pecahkan masalah ini dengan konsep komponen based architecture. Jelaskan bagaimana pemecahan kode menjadi komponen kecil mencerminkan hadis tentang mukmin yang satu dengan lain membangunkan yang saling mengingatkan mengapa kesamaan antar komponen kecil lebih kuat daripada satu blok yang merapuh. Tujuan penelitian mengukur kemampuan siswa mendiagnosis kode yang buruk dan memahami filosofi modularitas serta kolaborasi tim. Kunci jawaban spread of content, memecahkan kode menggunakan debugging yang mindset. Resolvability, komponen kecil bisa dipakai ulang di halaman lain. Analogi bangunan kuat karena tersusun dari bata-bata kecil yang rapi, bukan dari satu bongkaran batu yang rata. Kolaborasi memudahkan pembagian tugas antar anggota tim. Soal kedua, kreasi struktur atomic design dan keteraturan nizam. Tim adalah sedang membangun aplikasi Al-Quran digital. Desain UI sudah jadi, tapi developer bingung meletakkan file komponen. Ada komponen icon,
ayat tombol play, cat surat, thread bar, dan halaman bisa detail surat tanpa struktur folder komponen menjadi tempat sampah yang berantakan. Pertanyaan, rancanglah C6 sebuah struktur folder menggunakan metodologi pattern design. Kategori komponen di atas dan level atau algoritmi, template atau teks. Berikan alasan untuk setiap pendapatan kategori tersebut. Hubungan rencana keturunan ini dengan konsep pinjam keterangan barisan dalam Quran surat As-Saff ayat 4. Mengapa Allah menyukai barisan struktur file yang teratur? Tujuannya mengukur kemampuan siswa mengorganisir aset proyek secara logis untuk menginternalisasi nilai kerapian kerja. Soal nomor 3, evaluasi komponen teks dan etika berbicara. Seorang web developer yang berpindah ke React Native frustasi karena aplikasi tersebut menerus crash, error, text string must benefit. Pertanyaannya, evaluasi C5, mengapa React Native menerapkan aturan keterbawah teks wajib membungkus komponen teks? Apakah ini kelemahan atau fitur keamanan? Bandingkan aturan teknis pembungkusan teks ini dengan konsep kaula sadika, perkataan yang benar tepat. Ada berbicara dengan Islam, mengapa ucapan string yang tidak dibungkus dengan adab komponen yang tepat bisa merusak hormat KS? Tujuannya mengukur marxisme tentang perbedaan fundamental rendering native VS Map dan pemaknaan filosofi tentang aturan adab. Kunci jawabannya native rendering konsisten adab. Soal nomor 4, analisasi hierarki prinsip dan adab kepemimpinan. Dalam sebuah komponen dashboard, terdapat komponen profil card. Chill dashboard memiliki data user dan profil card bertugas menampilkan. Seorang pemula mencoba mengambil data user lagi secara terpisah di dalam profil card. Padahal data itu sudah ada di dashboard, menyebabkan redundancy pemborosan request data. Pertanyaan, analisis C4, alur data yang antara komponen induk separan anak chill. Apa komponen anak sebaiknya hanya menerima perintah atau data induk via props daripada bertindak sendiri kali. Kaitkan hubungan teks ini dengan adab hierarki dalam keluarga atau organisasi Islam. Apa yang terjadi jika seorang makmum chill bergerak sendiri mendahului imam? Tujuannya mengukur pemahaman tentang data flow, aliran data, dan prinsip ketaatan pada struktur atau sistem. Kunci jawabannya single source of truth, absensi adab hierarki. Kelima, ada kreasi komponen reusable dan konsep kemanfaatan. Anda melihat kode teman Anda yang menyalin tempel atau copy paste kode tombol yang sama persis, warna biru, sudut membulat, teks putih sebanyak 15 kali di berbagai halaman aplikasi. Jika desain tombol berubah warna menjadi hijau, ia harus mengedit 15 file satu persatu. Pertanyaannya, buatlah C6 rancangan kode reusable komponen bernama custom button. Jelaskan bagaimana komponen ini memecahkan masalah copy paste di atas. Hubungan praktis membuat komponen yang bisa dipakai ulang reusable. Ini dengan prinsip khairunas anfa'uhum linnas. Sebaiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana komponen yang baik bisa memberi manfaat berulang kali di seluruh aplikasi. Tujuannya mengukur kemampuan abstraksi kode, membuat komponen generik, dan pemahaman tentang efisiensi kerja jangka panjang. Kunci jawabannya di sini adalah abstraksi membuat satu komponen menerima variasi melalui props, misal judul tombol. Maintainability, ubah satu file berubah di satu tempat. Kemanfaatan menulis kode sekali memberi manfaat berkali-kali. Ini adalah bentuk efisiensi dan upaya terbaik kepada sistem aplikasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya baca dari buku pemrograman mobil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.